Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini, berbeda dengan video-video sebelumnya, kita akan membahas kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan machine learning. Jadi nanti saya akan menunjukkan beberapa gambar terkait dengan kasus-kasus machine learning. Kemudian kita akan mengidentifikasi dan saya akan memberikan penjelasan apakah kasus tersebut termasuk dalam supervised, unsupervised, atau reinforcement learning. Harapan saya, setelah menyaksikan video ini, nantinya sahabat pembelajar dapat benar-benar membedakan bagaimana menyelesaikan masalah machine learning, apakah menggunakan supervised, unsupervised, atau reinforcement learning. Mari kita mulai. Gambar yang pertama adalah rekomendasi produk. Sahabat pembelajar, saya yakin memiliki akun e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ketika kita menggunakan akun atau e-commerce kita, biasanya kita akan mendapatkan rekomendasi produk atau penawaran-penawaran produk. Mungkin sahabat pembelajar agak menyadari bahwa produk-produk tersebut entah kenapa sesuai dengan keinginan atau minat kita, atau mungkin sesuai dengan hobi kita. Misalnya, saya menyukai barang-barang elektronik, maka nanti e-commerce tersebut akan merekomendasikan barang-barang elektronik kepada saya. Apabila saya suka dengan aktivitas memancing misalnya, maka Tokopedia atau e-commerce lain akan merekomendasikan barang-barang yang terkait dengan mancing tersebut. Oleh karena itu, mari kita bahas kasus ini. Dengan menggunakan machine learning, kita bisa melakukan clustering atau pengelompokan konsumen berdasarkan dari minat, profil, atau rekam jejak belanjanya. Ketika kita belanja atau membeli barang atau check out, nantinya barang-barang tersebut akan tersimpan di dalam sistem dan dapat digunakan menjadi dataset. Dengan machine learning, kita bisa memanfaatkan data tersebut untuk melakukan cluster terhadap konsumen-konsumen. Misalnya, ketika saya menyukai barang-barang elektronik, maka dengan machine learning, nanti saya akan diklaster dengan orang-orang yang memiliki rekam jejak belanja atau daftar checkout yang mirip dengan saya. Setelah itu, mesin akan merekomendasikan bahwa pelanggan atau konsumen yang menyukai barang-barang elektronik, ke depannya kemungkinan akan membeli barang-barang A, B, dan C. Dan itulah barang-barang yang direkomendasikan kepada kita. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin sahabat pembelajar sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa rekomendasi produk bisa kita selesaikan dengan unsupervised learning. Karena dalam kasus ini, kita melakukan clustering konsumen berdasarkan daftar belanja atau daftar wishlist-nya. Gambar berikutnya adalah spam email. Bagaimana kita bisa memanfaatkan machine learning untuk mendeteksi spam pada email? Karakteristik email spam itu berbeda-beda, dapat beragam. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan mesin atau komputer untuk mengenali mana yang spam dan mana yang bukan. Untuk melakukan hal ini, kita bisa menggunakan supervised learning. Kita berikan label mana email yang kira-kira merupakan spam dan mana yang bukan spam. Misalnya kita memiliki 5.000 email yang sudah kita tandai bahwa ini spam dan ini bukan spam. Setelah itu, kita latih model atau machine learning kita sehingga nantinya dia bisa memprediksi apakah email itu merupakan spam atau bukan. Mungkin sahabat pembelajar juga bertanya-tanya, apakah mungkin kita melakukan pelabelan pada email yang beragam yang bahasanya bisa berbeda-beda? Apabila sahabat belajar mengingat, sebenarnya akun email seperti Gmail itu ada fitur di mana kita bisa menandai sebuah email apakah spam atau bukan spam. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Google untuk melatih atau meningkatkan performa dari Gmail dalam mendeteksi apakah email merupakan spam atau bukan. Oleh karena itu, untuk kasus email atau deteksi spam pada email, kita bisa menggunakan supervised learning. Gambar berikutnya adalah tilang elektronik. Seperti yang kita tahu, saat ini sistem penilangan secara elektronik sudah diberlakukan di beberapa tempat di Indonesia. Sistem ini dapat mendeteksi apakah seseorang
melakukan pelanggaran lalu lintas atau tidak. Misalnya apakah menggunakan helm, apakah tidak menggunakan sabuk pengaman, dan lain-lain. Lalu, pada kasus ini, kira-kira menggunakan supervised atau unsupervised, sahabat pembelajar? Jawabannya adalah supervised learning. Kenapa supervised learning? Karena mesin harus diajari mana gambar atau video yang merupakan pelanggaran, mana yang bukan pelanggaran. Misalnya, mana pengendara yang menggunakan helm, mana yang tidak, mana pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman, dan lain-lain. Mesin harus diajari dulu mana yang melanggar dan mana yang tidak melanggar. Sehingga nantinya model kita dapat memberikan rekomendasi apakah pengendara tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas atau tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Sekarang kita beralih ke kasus kesehatan, yaitu deteksi penyakit jantung. Atau kita membuat model untuk memberikan sebuah pertimbangan pada dokter apakah seorang pasien terkena penyakit jantung atau tidak. Deteksi penyakit jantung menggunakan supervised learning. Kenapa seperti itu? Karena nantinya kita akan mengajari model atau mesin agar dapat mengenali apakah pasien A, B, C, dan seterusnya terkena penyakit jantung atau tidak. Kita dapat memanfaatkan dataset rekam medis yang telah tersedia di rumah sakit. Katakanlah kita memiliki 1000 rekam medis di mana kita melakukan label apakah pasien tersebut terkena penyakit jantung atau tidak terkena penyakit jantung. Nantinya, dengan machine learning, kita bisa membuat agar machine learning menyimpulkan apakah pasien dengan profil atau rekam medis A, B, C, D dengan berbagai faktor atau variabelnya terkena penyakit jantung atau tidak. Misalnya, apakah dominan laki-laki atau perempuan yang terkena penyakit jantung? Apakah pasien dengan detak jantung yang rendah atau gula darah yang tinggi itu yang terkena penyakit jantung atau tidak? Jadi, nantinya mesin kita akan mempelajari dataset atau rekam medis pasien-pasien sebelumnya yang telah diberi label. Apakah pasien A, B, dan C terkena penyakit jantung atau tidak. Oleh karena itu, kasus ini bisa kita selesaikan menggunakan supervised learning. Berikutnya adalah prediksi cuaca. Menurut sahabat pembelajar, kira-kira kita bisa menggunakan supervised atau unsupervised untuk menyelesaikan prediksi cuaca atau forecasting. Jawabannya adalah supervised learning. Kita bisa memprediksi cuaca berdasarkan beberapa variabel, misalnya kelembapan, kecepatan angin, dan seterusnya. Sebelum model kita dapat memprediksi, kita harus memberikan data berupa kecepatan angin misalnya, kemudian kelembapan, dan lain-lain. Dan kita beri label apakah ketika dengan kecepatan angin dan kelembapan dengan angka tertentu turun hujan atau tidak, atau bagaimana dengan keadaan cuaca pada saat itu. Nantinya, setelah kita memberikan data-data tersebut, model kita baru bisa memprediksi dengan suhu sekian, dengan kelembapan sekian, dengan kecepatan sekian, apakah nantinya akan turun hujan atau tidak. Namun, sahabat pembelajar, yang harus saya garis bawahi adalah melakukan atau memprediksi cuaca bukan hal yang mudah, karena memerlukan berbagai variabel atau berbagai indikator sehingga model kita dapat memprediksi dengan tepat. Sahabat pembelajar, berikutnya kita beralih pada kasus analisis sentimen. Pada kasus analisis sentimen, kita bisa menggunakan supervised learning, karena kita akan mengajari mesin untuk mengenali mana teks atau kalimat yang merupakan positif, negatif, atau netral. Setelah mesin mengetahui mana teks yang positif, mana teks yang negatif, dan mana teks yang netral, nantinya baru model kita bisa memprediksi apakah teks tersebut memiliki sentimen yang positif, negatif, atau yang netral. Baiklah sahabat pembelajar, mudah-mudahan dari sedikit kasus ini, sahabat pembelajar dapat lebih memahami bagaimana menyelesaikan masalah-masalah machine learning. Apakah kita menggunakan supervised, unsupervised, atau reinforcement learning. Pada video ini, kita hanya fokus pada dua cara belajar, yaitu supervised dan unsupervised. Demikianlah video kali ini. Saya Hartono, salam semangat dari kami, guruvirtual.id.